Sebagai seorang pengungsi yang berjuang, kisah hidup Li Ka-shing menginspirasi banyak orang untuk mengejar impian mereka, meskipun mereka menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pengalamannya adalah sebuah bukti nyata tentang kekuatan ketahanan manusia yang tak terbatas. Kerajaan bisnis Li Ka-shing meliputi berbagai sektor termasuk properti, telekomunikasi, dan energi, serta memiliki operasi luas di banyak negara. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi yang strategis dalam investasi sangat penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Li Ka-shing memulai perjalanan bisnisnya di usia 22 tahun, sebuah langkah yang menunjukkan ketekunan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dari usaha kecil ini, langkah-langkah besar menuju kesuksesan pun mulai terbentuk. Namun, tanggung jawab dalam bisnis sangatlah besar, dan penting untuk memikirkan setiap langkah dengan cermat. Pendekatan ini membantu menghindari kerugian yang dapat terjadi akibat keputusan yang tergesa-gesa, serta membangun fondasi yang kuat dalam dunia yang kompetitif. Pengalaman pribadi Li Ka-shing dalam bisnis memberinya pemahaman mendalam mengenai risiko yang mungkin terjadi. Ia berkomitmen untuk mengajarkan anak-anaknya agar lebih berhati-hati, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Di sisi lain, kepentingan menjaga reputasi dalam bisnis tidak bisa diabaikan. Reputasi yang baik adalah aset berharga yang dapat membantu membangun hubungan yang kuat dengan klien dan mitra bisnis, menciptakan sinergi untuk pertumbuhan di masa depan. Kekayaan Li Ka-shing tidak diwarisi, melainkan dicapai lewat investasi yang cerdas dan konsisten. Hal ini mencolok karena berbeda dengan banyak miliarder lainnya yang mengandalkan inovasi teknologi baru. Li Ka-shing memulai hidupnya sebagai anak pengungsi, bekerja di pabrik plastik untuk membantu keluarga. Ini menggambarkan ketekunan dan dedikasi yang sudah ada sejak usia muda. Kisah hidupnya yang bertransformasi dari kemiskinan menjadi miliarder adalah contoh klasik dari mimpi Amerika. Banyak orang terinspirasi untuk percaya bahwa kerja keras dapat membawa keberhasilan. Sejak usia 15 tahun, Li telah bekerja penuh waktu untuk mendukung keluarganya, menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi. Ini membentuk fondasi yang kuat untuk kesuksesannya di kemudian hari. Li mengambil langkah cerdas dengan beralih dari produksi mainan plastik ke bunga plastik, yang sangat diminati di pasar Italia. Ini menandakan kemampuannya dalam mengenali peluang pasar. Di tengah ketidakstabilan sosial, Li berhasil membeli real estate dengan harga murah, memanfaatkan pengetahuannya untuk melakukan investasi strategis. Hal ini membawanya pada kesuksesan besar saat pasar pulih. Ketika Hutchison Whampoa mengalami kesulitan, Li memanfaatkan kesempatan untuk membeli saham di bawah nilai buku. Ini mencerminkan kejelian Li dalam berinvestasi. Akuisisi Greneking bukan hanya untuk bisnis bar, tetapi juga untuk properti real estate yang bernilai tinggi. Ini menunjukkan strategi investasi Li yang menyeluruh dan visioner. Sejak tahun 1990-an, Li telah menerapkan strategi beli, beli, beli di Inggris, memperkuat posisinya di berbagai sektor penting seperti infrastruktur dan komunikasi. Antara tahun 1991 hingga 1998, Li Ka-shing telah berinvestasi di 3 pelabuhan utama di Inggris, termasuk Port of Felixstowe yang terbesar. Ini mencerminkan strategi investasi jangka panjangnya. Sejak akuisisi UK Power Networks pada tahun 2010, Li Ka-shing kini menjadi pemasok utama listrik untuk sekitar 8 juta penduduk Inggris. Ini meningkatkan pengaruhnya di sektor energi. Li juga memasuki sektor real estate di Inggris, dengan investasi perumahan yang meningkat lebih dari 150% setelah kebijakan Brexit. Ini menunjukkan ketertarikan investor terhadap peluang di pasar Inggris. Li Ka-shing memulai karirnya sebagai pekerja pabrik dan berhasil menjadi miliarder pada tahun 1987 melalui investasi bijak di berbagai sektor, termasuk membeli setengah dari Husky Oil dengan $500 juta saat perusahaan merugi. Li Ka-shing mengendalikan banyak aspek bisnis di Hong Kong, termasuk pelabuhan dan penyedia layanan telekomunikasi. Ini menunjukkan pengaruhnya yang besar di industri lokal. Investasi Li di sektor teknologi seperti Facebook, Skype, dan Spotify menunjukkan wawasan tajamnya. Dari investasi tersebut, ia meraih keuntungan signifikan meskipun perusahaan-perusahaan ini awalnya tidak menguntungkan.